Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mengapa pojok literasi sangat berantakan sekali? Pojok literasi jadi pelajaran khas. Betul, Bu. Apakah betul Farhan yang dikatakan oleh teman-temanmu? Betul, Bu. Farhan, mengapa Farhan bermain-main di kelas pada saat jam istirahat dan membuat pojok literasi jadi berantakan? Saya merasa senang, Bu. Tadi bermain banyak di kelas dan saya senang main lempar-lempar dan foto dan karpet dulu, Bu. Dan bermain-main itu memang menyenangkan ya. Dan bermain lempar-lempar botol dan karpet juga seru. Karena itu Farhan merasa senang. Iya, Bu. Ibu paham, Farhan mempunyai alasan itu. Tapi apakah menurut Farhan bermain-main di kelas sampai membuat berantakan pojok literasi itu baik? Iya, baik, Bu. Betul Farhan, bermain-main di kelas sampai membuat pojok literasi berantakan itu tidak baik. Nah, Farhan, apakah Farhan ingat dengan keyakinan kelas kita apa saja? Ingat, Bu, selalu membersihkan kelas, merapikan kelas, dan menjaga keindahan kelas. Wah, ingatan Farhan bagus ya. Betul Farhan, keyakinan kelas kita salah satunya yang tadi Farhan sudah sebutkan. Apakah Farhan sepakat dengan keyakinan kelas kita? Iya, Bu, sepakat. Sekarang akibat Farhan bermain-main di kelas, kelasnya jadi bagaimana? Kelasnya jadi berantakan, Bu, tidak rasik. Nah, Farhan tahu ya akibat bermain-main di kelas, kelasnya jadi berantakan. Sekarang supaya kelasnya jadi rapi lagi, harus bagaimana ya? Saya akan membersihkan dan merapikan kembali, Bu. Wah, bagus Farhan, itu adalah bentuk tanggung jawab yang baik. Sekarang yang mau tanya lagi, apakah nanti pada saat jam istirahat Farhan akan bermain-main di kelas lagi atau bermainnya di luar kelas? Saya tidak akan bermain di dalam kelas, Bu, tapi saya akan bermain di luar kelas, Bu. Saya tidak mau kelas jadi berantakan lagi. Baik Farhan, Ibu sangat bangga pada Farhan karena telah memahami bahwa bermain-main di dalam kelas menjadikan kelas jadi berantakan. Dan Farhan sekarang sudah tahu bahwa ketika jam istirahat, maka kita sebaiknya bermain di luar kelas. Sekarang Farhan silahkan kembali ke kelas untuk merapikan kelas kita. Iya, Bu, saya minta maaf karena saya sudah membuat kelas berantakan dan terima kasih sudah memberi saya nasihat. Sekarang saya akan merapikan kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Siva, silakan duduk. Selamat pagi Siva. Bagaimana kabar Siva hari ini? Baik, Bu. Siva,
Tadi Ibu mendapat laporan dari petugas piket bahwa di laci meja Siva banyak sekali sampah. Apakah betul di laci meja Siva banyak sampah? Betul, Bu. Mengapa di laci meja Siva banyak sampah? Apakah Siva membuang sampah di laci meja? Ya, Bu, saya membuang sampah di laci meja karena saya malas untuk membuang sampah di tempat sampah. Saya kumpulkan dulu sampahnya, nanti saya buang pada saat pulang sekolah. Ternyata saya kelupaan. Oh, Siva, memang terkadang kita mempunyai rasa malas. Itu adalah hal yang wajar. Siva, Ibu berusaha memahami alasan Siva. Tetapi rasa malas yang sedang dirasakan Siva dapat menjadikan Siva kelupaan untuk membuang sampah. Sekarang, laci meja Siva jadi bau busuk karena banyak sampah. Apakah hal itu dapat membuat Siva nyaman belajar? Tidak, Bu, meja saya jadi bau busuk, jadi bau sampah, Bu. Saya jijik jadinya. Nah, Siva sendiri tidak nyaman bukan? Menggunakan meja yang banyak sampah di dalamnya, dan itu mengganggu penciuman yang lain. Dengan kita membuang sampah sembarangan, itu akan menjadi sarang penyakit. Kita tentu ingin hidup sehat dengan lingkungan yang bersih, bukan? Ya, Bu. Siva, masih ingatkah tentang keyakinan kelas kita dalam menjaga kebersihan? Masih, Bu. Membuang sampah pada tempatnya agar kelas dan lingkungan sekitar menjadi bersih karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Bagus, Siva. Siva melihatnya dengan sangat detail. Apakah Siva yakin dengan keyakinan kelas itu? Yakin, Bu. Kalau Siva sudah yakin, sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika kita membuang sampah sembarangan, apalagi di dalam meja. Tidak bersih, meja jadi kotor dan bau, Bu. Betul, Siva. Sekarang Siva paham sebab dan akibat dari membuang sampah sembarangan, apalagi buangnya di dalam meja. Sekarang apa yang harus Siva lakukan agar meja Siva kembali bersih? Saya harus membuang sampah-sampah yang ada di dalam meja ke tempat sampah. Betul, Siva. Siva harus segera membuangnya agar tidak menimbulkan penyakit. Ya, Bu. Siva, apakah nanti jika rasa malas datang kembali, Siva akan menaruh sampah-sampah tersebut di dalam meja? Tidak, Bu. Saya akan membuang rasa malas saya karena itu akan merugikan saya. Akhirnya saya kelupaan membuang sampah dan meja saya jadi bau. Baik, Siva. Rasa malas harus segera kita singkirkan dari hati kita agar tidak timbul hal-hal yang tidak baik. Tetap semangat ya. Sekarang Siva dapat kembali ke kelas dan segera buang sampah-sampah yang ada di dalam meja ya. Ya, Bu, saya akan melakukannya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aulia. Saya siswa kelas 4 SD 6 Caringin. Setelah saya mengikuti kegiatan diskusi dengan Ibu Okta, saya merasa menjadi tahu bahwa untuk mencari kesenangan tidak harus dengan bermain di dalam kelas, apalagi sampai membuat kelas jadi berantakan, tetapi bisa dilakukan di luar kelas, malah lebih seru bermain dengan teman-teman di luar kelas. Terima kasih, Bu Okta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya siswa kelas 4 SD 6 Caringin. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi dengan Ibu Okta, saya menjadi tahu bahwa keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas harus kita laksanakan. Karena itu merupakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ketika ada yang berbuat salah, guru tidak langsung memarahi atau menghukum murid, tapi justru guru memberikan solusi untuk muridnya dan murid jadi tahu sebab dari perbuatannya. Terima kasih, Bu Okta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.